Bukti kebenaran Aswaja dan tuduhan sesat Asy'ariyah. Ikhwani rahimakumullah, kita melihat beberapa dekade belakangan ini diwarnai dengan sebuah pemikiran baru yang menyesatkan akidah Asy'ari dan Maturidi. Sebuah akidah yang menjadi pegangan mayoritas umat muslim sedunia. Akidah yang dipegang oleh para ulama dari generasi ke generasi. Akidah yang menjadi sejarah masuknya Islam di Nusantara ini tanpa peperangan. Dituduh sebagai akidah sesat dan kafir. Tuduhan kafir dan sesat terhadap Asy'ariyah bermula dari adanya pemikiran yang berkembang di kalangan sebagian ulama pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa perjalanan pemikiran Al-Imam Al-Asy'ari melalui 3 fase perkembangan dalam kehidupannya. Permasalahannya adalah, benarkah pemikiran ini? Apakah muslimin di dunia dan seluruh ulama yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia sejak berabad-abad lalu benar telah sesat dan kafir sebagaimana tuduhan mereka? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tuduhan kafir dan sesat. Fase pertama, ketika Al-Asy'ari mengikuti faham Mu'tazilah dan menjadi salah satu tokoh Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Fase kedua, fase di mana Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah dan merintis madhab pemikiran teologisnya dengan mengikuti madhab Ibn Kullab. Lalu, fase ketiga di mana Al-Asy'ari keluar dari madhab yang dirintisnya, yang mengikuti madhab Ibn Kullab dan kembali ke madhab salaf yang saleh atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menulis kitab yang berjudul Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Berdasarkan hal ini, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab berkesimpulan bahwa madhab Al-Asy'ari yang berkembang dan diikuti oleh mayoritas kaum muslimin hingga sekarang ini adalah pemikiran Al-Asy'ari pada fase kedua yang mengikuti madhab Ibn Kullab, yang dianggap oleh mereka bukan ulama Ahlus Sunnah. Mereka beranggapan bahwa Al-Imam Al-Asy'ari sendiri yang menyelisih Ibn Kullab dengan kitab terakhir yang ditulis, yaitu Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Lantas, apakah benar pendapat yang beredar di kalangan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut? Tentu saja, pendapat tersebut sangat lemah, baik secara historis maupun secara ilmiah. Sebelum kita mengkaji tentang hal ini, ada baiknya kita rinci terlebih dahulu makna yang tersembunyi di balik pemikiran itu, lalu kita kaji satu persatu. Apabila hal tersebut dikaji, ada 3 makna yang tersembunyi di balik pemikiran tersebut. Benarkah pemikiran Al-Imam Al-Asy'ari melalui 3 fase perkembangan dalam kehidupannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengamati dan merenungkan sejarah kehidupan Al-Asy'ari yang ditulis oleh para pakar. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari merupakan salah satu tokoh kaum muslimin yang sangat populer dan memiliki reputasi yang jelas. Dia bukan tokoh kontroversial dan bukan tokoh misterius yang perjalanan hidupnya tidak diketahui orang. Lebih-lebih berkaitan dengan hal penting seperti yang kita bicarakan ini. Andaikan kehidupan Al-Asy'ari seperti dalam pemikiran di atas melalui 3 fase perkembangan, tentu saja para sejarawan akan melaporkan dan menjelaskannya. Dan tentu saja informasi tersebut akan populer, tersebar luas sebagaimana halnya informasi keluarnya Al-Asy'ari dari faham Mu'tazilah. Semua sejarawan yang menulis biografi Al-Asy'ari pasti melaporkan bagaimana kisah naiknya Al-Asy'ari ke atas mimbar di Masjid Jami, kota Basrah, dan berpidato menyatakan keluar dari faham Mu'tazilah. Karena informasi tersebut sangat penting bagi seorang tokoh sekaliber Al-Asy'ari. Di sini kita bertanya, adakah sejarawan yang melaporkan kisah keluarnya Al-Asy'ari dari manhaj pemikiran Abdullah bin Sa'id bin Kullab? Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Sudah? Menurut jawabnya tidak ada. Apabila kita menelaah buku-buku sejarah, kita tidak akan mendapatkan laporan yang menyinggung informasi tersebut, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Justru informasi yang kita dapatkan adalah kesepakatan para sejarawan bahwa setelah Imam Al-Asy'ari keluar dari faham Mu'tazilah, dia kembali ke ajaran salaf yang saleh dan menulis karangan-karangannya sesuai dengan ajaran salaf yang saleh. Seperti kitab Al-Ibanah dan lain-lainnya yang ditulis dalam rangka membela madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejarawan terkemuka Ibn Khaldun berkata,
Hingga akhirnya tampil Syekh Abdul Hasan al-Asy'ari dan mendebat sebagian tokoh Mu'tazilah tentang masalah shalah dan aslah. Lalu dia membantah metodologi mereka dan mengikuti pendapat Abdullah bin Sa'id bin Kullab, Abul Abbas al-Qalanisi, dan Abul Harith al-Muhasibi dari kalangan pengikut salaf dan ahlus sunnah. Keterangan Ibn Khaldun tersebut menyimpulkan bahwa setelah Al-Asy'ari keluar dari faham Mu'tazilah, dia mengikuti madhab Abdullah bin Sa'id bin Kullab, Al-Qalanisi, dan Al-Muhasibi yang merupakan mereka semuanya itu pengikut salaf dan ahlus sunnah wal jamaah. Kedua, apakah Ibn Kullab bukan ulama salaf dan ahlus sunnah wal jamaah? Setelah Imam Al-Asy'ari meninggalkan faham Mu'tazilah, dia mengikuti metodologi Abdullah bin Sa'id bin Kullab Al-Qahtan At-Tamimi. Tetapi mereka berbeda dengan kita bahwa metodologi Ibn Kullab sebenarnya sama dengan metodologi salaf. Karena Ibn Kullab sendiri juga termasuk tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti metode salaf. Imam Tajuddin As-Subki beliau berkata, bagaimanapun Ibn Kullab termasuk Ahlussunnah. Aku melihat Imam Ziyauddin Al-Khatib, ayahnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, menyebutkan tentang Abdullah bin Sa'id bin Kullab dalam kitab yang terakhir, yaitu Ghayatul Maram fi Ilmil Kalam. Beliau berkata, Abdullah bin Sa'id bin Kullab, beliau adalah di antara teolog Ahlus Sunnah pada masa Khalifah Al-Ma'mun adalah Abdullah bin Sa'id At-Tamimi, yaitu maksudnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab, yang telah mengalahkan Mu'tazilah di Majlis Al-Ma'mun dan mempermalukan mereka dengan uraian-uraian hujjahnya. Al-Hafidh Adz-Dzahabi, gimana komentarnya tentang Ibn Kullab dalam kitab Syiar A'lamin Nubala? Beliau berkata, Ibn Kullab adalah tokoh teolog yang paling dekat ke Ahlus Sunnah, bahkan termasuk juru debat mereka. Pernyataan Adz-Dzahabi tersebut dipertegas oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud yang mengomentarinya dengan mengatakan Ibn Kullab adalah pemimpin dan rujukan Ahlus-Sunnah pada masanya. Imam Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal ketika menyebutkan madhab salaf dan perkembangan generasinya, beliau berkata, hingga tibalah zaman pada generasi Abdullah bin Sa'id Al-Kullabi, Abil Abbas Al-Qalanisi, Al-Harith Al-Muhasibi, dan mereka semua termasuk dalam kelompok salaf. Hanya saja mereka menggeluti ilmu kalam dan menguatkan akidah salaf dengan hujjah dan bukti. Sebagian di antara mereka ada yang membuat karya tulis, ada yang mengajar, sampai terjadilah diskusi antara Abil Hasan Al-Asy'ari dan gurunya tentang masalah shalah dan aslah, salah satu bagian dari akidah Mu'tazilah. Keduanya berseteru, lalu Al-Asy'ari condong pada kelompok ini, maksudnya kelompok Ibn Kullab, dan menguatkan pendapat mereka dengan metode ilmu kalam. Maka jadilah konsep tersebut sebagai madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan uraikan sedikit tentang bagaimana kondisi di masa sebelum tampilnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Saat itu yang merajalela adalah aliran Mu'tazilah dengan segala macam pemahaman sesatnya. Kemudian banyak ulama-ulama ahli hadis yang mereka itu tidak mau menggeluti ilmu kalam, sehingga mereka fokus untuk mengajarkan ilmu, menyampaikan segala warisan Nabi Muhammad SAW dalam bab keilmuan. Namun mereka tidak mau masuk ke dalam ranah mengkaji tentang ilmu kalam. Namun Abdullah bin Sa'id bin Kullab, Al-Qalanisi, Al-Muhasibi, mereka berbeda. Mereka madhabnya sama dengan ahlul hadis, hanya saja mereka mendalami ilmu kalam dan menguatkan ilmu kalam tersebut dengan konsep-konsep, hingga akhirnya ketika masa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari muncul, barulah ajaran Ibn Kullab tersebut beliau kuatkan kembali dengan hujjah-hujjah. Maka dikenallah apa yang beliau kuatkan tersebut, pemikiran itu dengan pemikiran yaitu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada sejak zaman Nabi. Ketika Nabi mengatakan Islam akan terpecah belah, siapa yang selamat, siapa yang benar? Ma ana alaihi wa ashabi, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Namun secara nama istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah baru populer di masa Abul Hasan Al-Asy'ari. Dari paparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa Imam Ibn Kullab termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan konsisten dengan metodologi salafun saleh dalam pokok-pokok akidah dan keimanan. Madhabnya menjadi inspirasi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, perintis madhab akidah Asy'ari. Di sini mungkin ada yang bertanya, apakah metodologi Ibn Kullab hanya diikuti oleh Al-Imam Al-Asy'ari? Jawabannya adalah tidak. Metodologi Ibn Kullab tidak hanya diikuti oleh Al-Imam Al-Asy'ari, akan tetapi juga diikuti oleh para ulama besar. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari, pengarang Sahih Bukhari,
kitab hadis yang menduduki peringkat terbaik dalam segi kesahihannya, yang dikatakan as-sahhul kutub al-musannafah ba'da kitabillah Sahih Bukhari. Kitab yang tersahih yang ditulis itu setelah Al-Quran yang dibukukan adalah Al-Bukhari. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam syarah Bukhari Fathul Bari, beliau mengatakan Al-Bukhari dalam semua yang disajikannya di kitab Sahih Bukhari tersebut, apabila terkait dengan penafsiran lafaz-lafaz yang gharib atau yang asing, maka akan mengutip dari pakar-pakar bidang tersebut seperti Abu Ubaidah, An-Nadhr bin Shumail, Al-Farra' dan lain-lain. Adapun tentang kajian-kajian ilmu fiqih, sebagian besar diambil dari Syafi'i, Abu Ubaidah dan yang semisalnya. Dan sedangkan permasalahan-permasalahan teologi ilmu kalam sebagian besar diambil dari Al-Qarabisi, Ibn Qulab dan sesamanya. Pernyataan Al-Hafidh Ibn Hajar tersebut menyimpulkan bahwa Al-Imam Abdullah bin Sa'id bin Qulab termasuk pengikut metodologi salaf dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu dia juga diikuti oleh Imam Bukhari, Abul Hasan Al-Asy'ari dan lain-lain. Dari pemaparan di atas kita simpulkan lagi, Ibn Qulab bukan ulama yang menyimpang dari metodologi salaf ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga madhab beliau pun juga diikuti oleh Bukhari dan Al-Asy'ari dan lain-lain. Ketiga, Kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah diklaim sebagai bukti dan landasan kelompok yang berpandangan bahwa pemikiran Al-Asy'ari melalui 3 fase perkembangan dalam kehidupannya. Memang harus diakui bahwa Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah dan sebagian kitab-kitab lain yang dinisbahkan terhadapnya mengikuti metodologi yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Dalam Al-Ibanah ini Al-Asy'ari mengikuti metodologi tafwid yang diikuti oleh mayoritas ulama salaf berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Berdasarkan hal ini, sebagian kalangan memahami secara keliru, menganggap Al-Asy'ari telah mencabut madhabnya yang semula mengikuti metodologi Ibn Qulab dan kini beralih ke metodologi salaf. Itu pendapat mereka. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Di atas telah dipaparkan Ibn Qulab ini bukanlah teolog yang menyimpang, yang menyalahi ulama salaf. Bahkan dia itu termasuk ulama salaf dan konsisten mengikuti metodologi mereka di dalam permasalahan sifat-sifat Allah, yaitu mengikuti metodologi tafwid sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Lisanul Mizan. Paparan di atas sebenarnya telah cukup dalam membatalkan pernyataan Al-Asy'ari meninggalkan metodologi Ibn Qulab dan pindah ke metodologi salaf. Karena Ibn Qulab sendiri termasuk ulama salaf yang konsisten dengan metodologi salaf. Dan di antara metodologi salaf itu ada yang namanya tafwid, yaitu memasrahkan makna tentang ayat-ayat sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kitab Al-Ibanah yang menjadi dasar kelompok yang mengatakan bahwa Al-Asy'ari telah mencabut pendapatnya yang mengikuti Ibn Qulab? Di sini kita menjawab bahwa kitab Al-Ibanah yang asli justru membatalkan tesis bahwa Al-Asy'ari telah mencabut pendapatnya yang mengikuti Ibn Qulab. Karena kitab Al-Ibanah ditulis mengikuti metodologi Ibn Qulab sendiri, sehingga tidak mungkin diklaim bahwa Al-Asy'ari telah mencabut pendapat tersebut. Ada beberapa data historis yang menyatakan bahwa Al-Asy'ari menulis kitab Al-Ibanah mengikuti metodologi Ibn Qulab. Di antaranya pernyataan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Lisanul Mizan berikut ini. Wa ala tariqati ya'ni Ibn Qulab masya Al-Asy'ari fi kitab Al-Ibanah. Imam Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau berjalan mengikuti metodologi daripada Ibn Qulab. Dengan demikian, pernyataan Al-Hafidh Ibn Hajar tersebut juga membatalkan kesimpulan bahwa pemikiran Al-Asy'ari mengalami 3 fase perkembangan. Bukti ini membantah propaganda pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab secara umum tentang 3 fase Asy'ari. Bahkan pernyataan tersebut semakin menguatkan bahwa Al-Asy'ari hanya mengalami 2 fase perkembangan saja. Itu fase ketika mengikuti faham Mu'tazilah dan fase kembalinya Al-Asy'ari ke metodologi salaf yang diikuti oleh Ibn Qulab, Al-Muhasibi, Al-Qalanisi, Al-Qarabisi, Al-Bukhari, Muslim, Abu Thawr, At-Tabari dan lain-lain. Dan fase kedua ini Al-Asy'ari menulis kitabnya Al-Ibanah. Jadi kita akan bahasakan dengan gambar yang sangat mudah dipahami. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengalami 2 fase. Pertama Mu'tazilah. Yang kedua yaitu mengikuti
ulama salaf. Fase mengikuti ulama salaf ini ada dua bagian. Ada fase di mana ulama salaf itu ada yang takwil. Ulama salaf yang takwil itu juga diikuti oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada pula ulama salaf yang tafwid. Tafwid itu memasrahkan makna pada Allah, itu juga diikuti oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi bukan tiga fase. Fase pertama Mu'tazilah, fase kedua ikut ulama salaf. Tapi memang ulama salaf itu terdapat dua konsep pemikiran memahami ayat-ayat sifat, dan kedua-duanya diikuti oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Distorsi kitab Al-Ibanah. Para pakar mengakui bahwa kitab Al-Ibanah yang dinisbatkan terhadap Al-Asy'ari dan beredar dewasa ini penuh dengan tahrif, distorsi, pengurangan dan penambahan, terutama kitab Al-Ibanah yang diterbitkan di Saudi Arabia dan Beirut. Kitab Al-Ibanah yang telah dicetak di Mesir, ditahqiq oleh Dr. Fauqiyah Hussein Mahmud, dikomparasikan terhadap 4 manuskrip. Hanya saja, meskipun edisi Fauqiyah Hussein ini merupakan edisi terbitan terbaik bagi kitab Al-Ibanah, edisi tersebut juga masih belum bersih dari distorsi dan pengurangan dan penambahan. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkannya dengan naskah Al-Ibanah yang dikutip oleh Hafidz Ibn Asakir Ad-Dimashqi dalam kitab Tabyin Kadzib Al-Muftari. Berikut ini kita tunjukkan perbandingan antara kitab Al-Ibanah versi distorsi dengan Al-Ibanah versi asli. Kita tidak tahu betul apa maksud dan tujuan dari mengubah-ubah isi kitab ulama seperti ini. Dan kita berlindung pada Allah agar diselamatkan dari perilaku-perilaku yang semacam ini. Apakah Asy'ariyah rumit dan membingungkan? Ada pula pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab asal Indonesia yang mengatakan Asy'ariyah itu akidahnya rumit untuk difahami. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan tempat dan waktu dan lain-lainnya, sehingga sulit untuk difahami dan dibayangkan. Jawabannya, Asy'ariyah selalu menjaga konsep Maha Suci Allah dari diserupakan dengan makhluknya, namun tetap tidak menafikan sifat-sifat Allah. Sehingga Asy'ariyah itu mengakomodir dua cara untuk memahami ayat mutasyabihat. Pertama, tafwid, yaitu mengakui sifat-sifat Allah dan menyerahkan makna sepenuhnya kepada Allah. Cara ini banyak dipilih oleh para ulama salaf. Yang kedua, takwil, yaitu memaknai ayat sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang layak dengan sifat kemahasucian Allah. Cara ini banyak dipilih oleh generasi setelah salaf. Dua pendekatan ini menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga akidah umat untuk tidak jatuh pada bid'ah mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan upaya kita berusaha agar tidak sedikit pun menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Imam Suyuti menukilkan dari Imam Syafi'i akan kafirnya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kaidah, Imam Syafi'i berkata tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat, akan tapi dikecualikan pada dua golongan, yaitu mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan mereka mengatakan Allah tidak mengetahui secara mendetail apa yang terjadi. Kalau kamu merasa keren dengan mengatakan Allah ada di arsy berdasarkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kamu jangan keliru. Sesungguhnya orang yang dia berpendapat Allah lebih dekat dengan urat leher juga punya dalil. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan orang yang berpendapat Allah ada dimanapun, di mana tempat, juga punya dalil. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kalian menghadap, di situ ada wajahnya Allah. Kemudian kalau berpendapat Allah selalu bersama dengan kita, juga punya dalil. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, juga punya dalil. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian kalau berpendapat Allah itu dekat, juga punya dalil. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku ini adalah dekat. Oleh karena itu, kalau karena satu ayat kita berani berpendapat Allah itu bertempat di satu tempat, maka kita akan berbenturan dengan ayat-ayat yang lainnya.
Disitulah mazhab Imam Abdul Hasan al-Asy'ari yang mengikuti mazhabnya para ulama salaf. Mereka punya dua metode, yaitu tafwid dan yang ketiga adalah ta'wil. Bahwasanya Allah itu bukan bertempat di arsy, Allah itu bukan bertempat di dekat daripada hambanya, tapi di situ ada ta'wilnya. Intinya Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Memang kita perlu sedikit usaha untuk memahami ini, tapi ini adalah lebih benar daripada kita berusaha menjadikan ini agar ringkas mudah difahami, tapi ternyata berbenturan dengan konsensus keilmuan yang lainnya. Saudaraku seiman rahimakumullah, Imam Al-Asy'ari pun mendapat tuduhan bahwa dirinya penyebab tersebarnya kesyirikan. Hal ini disampaikan oleh para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti yang tertulis di dalam kitab mereka. Bayangkan, mensyirikkan seluruh pengikut Asy'ariyah karena mereka melakukan ta'wil. Di saat yang bersamaan juga mereka tidak menerima tafwid. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Imam Ahmad bin Hanbal melakukan ta'wil? Tahukah bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas juga melakukan ta'wil? Bahkan tahukah mereka bahwa Imam Bukhari juga melakukan ta'wil? Apakah mereka semua hendak kita sesatkan dan kita syirikkan? Seberapa berbahaya pemikiran ini? Dengarkan salah satu ulama pengikut Syekh Ibn Abdul Wahhab, yaitu Syekh Albani, menyebut Imam Bukhari bukan orang beriman karena melakukan ta'wil. Dalam fatwa Al-Albani, cetakan pertama, cetakan Maktabah At-Turas Al-Islami, halaman 523, disebutkan, Al-Albani berkata, engkau mendengar dariku keraguan tentang perkataan Al-Bukhari tentang ayat ini. Dan saat itu yang tersisa hanya wajah Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Imam Bukhari menakwili wajah Allah dengan Al-Mulk, kerajaan Allah. Wahai saudaraku, ini kata Albani ya, wahai saudaraku, perkataan seperti ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim yang beriman. Ini perkataan dari Al-Albani. Dia meragukan seorang sosok Imamul Muhaddithin, dia meragukan keimanannya. Padahal Imam Bukhari ketika wafat keluar dari makamnya aroma harum yang sangat semerbak yang ketika itu membungkam siapapun yang memfitnah beliau. Ini ada orang berani meragukan keimanan Imam Bukhari. Ibnu Taimiyah dan Asy'ariyah. Pendapat Ibnu Taimiyah seringkali digunakan untuk menyerang Asy'ari. Namun sayangnya mereka mengutip sebagian perkataan beliau dan menutupi pernyataan beliau lainnya. Berikut ini pernyataan Ibnu Taimiyah yang ditutup-tutupi. Tidak diragukan bahwa pendapat Ibn Qulab dan Al-Asy'ari dan orang seperti keduanya dari golongan mutsbit, yaitu orang yang menetapkan sifat bagi Allah, bukanlah pendapat Jahmiyah dan bukan juga Mu'tazilah. Bahkan mereka ini mengarang berbagai kitab untuk menolak Jahmiyah dan Mu'tazilah dan menerangkan kesesatan orang yang menafikan adanya sifat Allah, Mu'attil. Bahkan mereka kadang mengkafirkan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan kadang hanya menyesatkan mereka saja. Apalagi Jahmiyah adalah orang yang paling besar pengingkarannya terhadap sifat, bahkan terhadap Asmaul Husna. Itu perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawanya juz ke-12 halaman 202. Ibnu Taimiyah juga berkata dalam Majmu' Fatawanya jilid keempat, beliau berkata, "Amma la'nul ulama li a'immatil asy'ariyah faman la'anahum uzzira." Adapun pelaknatan kepada para imam Asy'ariyah, barang siapa yang melaknat mereka maka harus ditakzir. Ibnu Taimiyah menegaskan Al-Asy'ari adalah ulama yang akidahnya lurus, tidak menyimpang, dan justru Ibnu Taimiyah membela Asy'ariyah dengan menyatakan takzir kepada orang-orang yang melaknat Asy'ariyah. Coba jawab pertanyaan ini. Ustadz Anda, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membolehkan atau melarang Anda untuk mengambil ilmu dari kalangan ulama Asy'ari? Jika jawabannya adalah Anda tidak diperkenankan belajar dari kalangan Asy'ari, perhatikan bagaimana Ibnu Taimiyah memperlakukan gurunya Syekh Samsuddin Al-Asfahani yang merupakan seorang ulama berakidah Al-Asy'ari. Dikatakan, dan guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memuji beliau Syekh Samsuddin Al-Asfahani dengan pujian terbaik. Beliau menggambarkannya sebagai seseorang yang memiliki keutamaan yang luas dan ilmu yang melimpah. Beliau, Ibnu Taimiyah, berkata kepadaku, belum pernah ada seorang pun yang datang ke negeri ini seperti Syekh Samsuddin Al-Asfahani. Aku pernah melihat guru kami Al-Asfahani
mengunjungi Ibnu Taimiyah suatu ketika. Lalu Ibnu Taimiyah bangkit untuk menyambutnya, berjalan beberapa langkah menghampirinya, dan bahkan menawarkan tempat duduknya kepada Al-Asfahani. Namun Al-Asfahani menolak. Saat itu kami sedang belajar pada Ibnu Taimiyah. Ketika Al-Asfahani masuk, aku sedang membaca tentang mengusap khuf, yaitu sepatu kulit, dari kitab Al-Umdah, dari kitab Al-Ahkamul Sughra. Lalu Ibnu Taimiyah berkata pada Al-Asfahani, kami tidak akan berbicara selagi engkau hadir. Maka Al-Asfahani menjawabnya, demi Allah, wahai Maulana, engkaulah Maulana, Syekhus Sunnah dan imam para ulama. Dan Ibnu Taimiyah berkata kepadaku, hari ini tidak ada sesi qiraah pelajaran, gak ada. Hari ini adalah kita mau mendengar faedah-faedah dari Syekh Al-Asfahani. Imam Adz-Dzahabi pernah memberikan pernyataan sebagai berikut, yang kurang lebih maknanya, ketika Imam Adz-Dzahabi berkata pendapat yang sepegang dalam hadis, Allah akan membangkitkan seseorang setelahku, maknanya itu digunakan dalam bentuk jamak, bukan untuk mufrad. Sebagai contoh, maksudnya yang membangkitkan agama ini, itu ada Ibn Suraid dalam ilmu fikih, Al-Asy'ari dalam ilmu usul, An-Nasai dalam ilmu hadis, dan di awal abad ke-6 ada Al-Hafidz Abdul Ghani dalam ilmu hadis, Fakhruddin Ar-Razi dalam ilmu kalam, dan yang semisal seperti dengan mereka. Inilah pujian yang begitu tinggi terhadap Imam Asy'ari dan ulama pengikut Asy'ariyah atau Asy'ariyah dari muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Siapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bishr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Nama Al-Asy'ari merupakan nisbat terhadap Asy'ar, nama seorang laki-laki dari suku Qahtan yang kemudian menjadi nama suku di Yaman. Dari suku Asy'ar ini lahir seorang sahabat terkemuka dan dikenal sangat alim, sehingga termasuk salah satu fuqaha di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Adapun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lahir di kota Basrah pada tahun 260 Hijriah. Dia lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga yang mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti para ulama salaf. Ayahnya yang bernama Ismail adalah seorang ulama ahli hadis yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini terbukti ketika Ismail menjelang wafat, dia berwasiat agar Al-Asy'ari diasuh oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakaria As-Saji, pakar hadis dan fikih mazhab Syafi'i yang sangat populer di kota Basrah. Pada masa kecilnya, Al-Asy'ari selain berguru kepada As-Saji, dia juga belajar ilmu dari ulama-ulama ahli hadis yang lain, seperti Abdurrahman bin Khalaf Ad-Dabbi, Sa'id bin Nuh Al-Basri, Muhammad bin Ya'qub Al-Makburi, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut mengantar Al-Asy'ari menjadi ulama yang menguasai hadis, tafsir, fiqh, usul fikih, dan lain-lain. Hanya saja setelah dia berusia 10 tahun, ada unsur asing yang sangat berpengaruh dan bahkan merubah jalan hidupnya, yaitu kehadiran Abu Ali Al-Jubai, tokoh Mu'tazilah terkemuka di kota Basrah, yang menjadi ayah tirinya dengan menikahi ibunya, dan kemudian mengarahkan Al-Asy'ari menjadi penganut Mu'tazilah sampai berusia 40 tahun. Dari Mu'tazilah ke Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah sekian lama menjadi tokoh Mu'tazilah dan tidak jarang mewakili gurunya Abu Ali Al-Jubai dalam forum-forum perdebatan, akhirnya Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah dan kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah latar belakang keluarnya Al-Asy'ari dari Mu'tazilah dan kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah? Menurut data sejarah yang disampaikan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibn Asakir Al-Dimashqi, Syamsuddin Ibn Khalikan, dan Imam Tajuddin As-Subki, dan lain-lain, setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi perpindahan Al-Asy'ari dari Mu'tazilah ke Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah ketidakpuasan Al-Asy'ari terhadap ideologi Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal, tetapi tidak jarang menemukan jalan buntu dan mudah dipatahkan dengan argumentasi akal yang sama. Ketidakpuasan Al-Asy'ari tersebut dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain riwayat yang menyatakan bahwa sebelum Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah, dia tidak keluar rumah selama 15 hari. Kemudian pada hari Jumat setelahnya, dia keluar ke Masjid Jami' dan menaiki mimbar dengan berpidato, sebenarnya saya telah menghilang dari kalian selama 15 hari. Selama itu saya meneliti dalil-dalil, semua ajaran yang ada. Ternyata saya tidak menemukan jalan keluar. Dalil yang satu tidak lebih kuat daripada dalil
dalil yang lain. Lalu aku memohon petunjuk kepada Allah, dan ternyata Allah memberikan petunjuknya kepadaku untuk meyakini apa yang saya tulis dalam beberapa kitab ini. Mulai saat ini, aku mencabut semua ajaran yang selama ini aku yakini. Kemudian Al-Asy'ari menyerahkan beberapa kitab yang ditulisnya sesuai dengan madhab Ahlussunnah wal Jamaah kepada orang-orang di sana. Di antaranya adalah kitab Al-Luma' fi Raddi 'alal ahli zaghi wal bid'ah, kitab yang memaparkan kerancuan Mu'tazilah yang berjudul Kasyful Astar wa Hadul Asrar, juga disampaikan di sana, dan kitab-kitab lainnya. Setelah kitab-kitab tersebut dibaca oleh kalangan ahli hadis dan fuqaha dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengambil isinya, mengadopsinya, meyakini kehebatan Al-Asy'ari dan menjadikannya sebagai panutan. Kedua, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika pada permulaan bulan Ramadan, Al-Asy'ari tidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Wahai Ali, tolonglah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dariku karena itu yang benar." Setelah terbangun, Al-Asy'ari merasakan mimpi itu sangat berat dalam pikirannya. Dia terus memikirkan apa yang dialaminya dalam mimpi. Pada pertengahan bulan Ramadan, dia bermimpi lagi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan perintahku?" Al-Asy'ari menjawab, "Aku telah memberikan pengertian yang benar terhadap pendapat-pendapat yang diriwayatkan darimu." Nabi Muhammad SAW beliau berkata, "Tolonglah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dariku karena itu yang benar." Setelah terbangun dari tidurnya, Al-Asy'ari merasa sangat terbebani dengan mimpi itu, sehingga dia bermaksud meninggalkan ilmu kalam. Dia akan mengikuti hadis dan terus membaca Al-Quran. Pada malam 27 Ramadan, saat beliau menghadiri acara perkumpulan yang diadakan di Masjid Jami' Basrah saat itu yang dihadiri oleh para ulama, tiba-tiba di tengah-tengah acara, tidak seperti biasanya, rasa kantuk yang begitu hebat datang menyerangnya. Sehingga beliau pun pulang, kemudian akan tidur dengan rasa penyesalan di dalam hatinya karena telah meninggalkan kebiasaannya untuk beribadah kepada Allah sepanjang malam di malam 27 Ramadan tersebut. Dan dalam tidur itu ia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketiga kalinya. Dan Nabi berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan perintahku dulu?" Ia menjawab, "Aku telah meninggalkan ilmu kalam dan aku konsentrasi menekuni Al-Quran dan hadis." Nabi Muhammad SAW beliau berkata, "Aku tidak menyuruhmu meninggalkan ilmu kalam, tetapi aku hanya memerintahmu menolong pendapat-pendapat yang diriwayatkan dariku karena itu yang benar." Ia menjawab, "Ya wahai Rasulullah, bagaimana aku mampu meninggalkan madhab yang telah aku ketahui masalah-masalah dan dalil-dalilnya sejak 30 tahun yang lalu?" Nabi Muhammad SAW berkata, "Andaikan aku tidak tahu bahwa Allah akan menolongmu dengan pertolongannya, tentu aku menjelaskan kepadamu semua jawaban masalah-masalah." Maksudnya ajaran Mu'tazilah itu. "Bersungguh-sungguhlah kamu dalam masalah ini, Allah akan menolongmu dengan pertolongannya." Setelah bangun dari tidurnya, Al-Asy'ari berkata, "Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal." Selain kebenaran, pasti hanya ada kesesatan. Lalu dia mulai membela hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yah, melihat Allah di akhirat, syafaat, dan lain-lain. Ternyata setelah itu Al-Asy'ari mampu memaparkan kajian-kajian dan dalil-dalil yang belum pernah dipelajarinya dari seorang guru, tidak dibantah oleh lawan, dan belum pernah dibacanya di dalam suatu kitab. Kisah ini disebutkan dalam kitab Tabyin Kadzib Al-Muftari karya Imam Ibn Asakir. Ikhwani rahimakumullah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau mengalami pergolakan spiritual hingga akhirnya beliau setelah merasakan kegundahan, setelah itu beliau juga mengalami kebuntuan bahkan ketika diskusi dengan ayah tirinya Abu Ali Al-Jubai. Setelah itu ada pula mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Lalu kemana beliau beralih? Beliau mengikuti ajaran yang dipahami oleh para ahli hadis, yang itu sanad turun-temurunnya sampai apabila diurutkan guru-gurunya sampai pada para sahabat Nabi sampai ke Rasulullah SAW. Dengan pemahaman itu, beliau mulai mengkonsepnya dan menguatkannya dengan dalil akli maupun nakli, hingga akhirnya konsep yang diperkuat tersebut masyhur dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada pendapat yang mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari itu mendapatkan pemahaman tersebut tidak didapatkan dari guru, ketahuilah memang ilmu tauhid untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada proses yang namanya an-nazar, yaitu upaya untuk meneliti. Hasil penelitian daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan ditambah tadi beliau selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melahirkan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana inti sarinya itu didapat daripada ajaran para ahli hadis yang mereka mendapatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai pada para sahabat sampai ke Nabi Muhammad SAW.
karya-karya Al-Asy'ari. Membicarakan karya-karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berarti membicarakan produktivitas seorang ulama besar yang memiliki kedalaman dalam kajian, variasi dalam ilmu pengetahuan, keluasan dalam wawasan, dan kekayaan dalam aneka ragam informasi. Pandangan sepintas terhadap karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang berjudul Al-Umad fi Ru'yah akan memberikan informasi yang cukup siapa sebenarnya beliau. Beliau adalah seorang filosof besar. Kepakarannya dalam bidang filsafat dia buktikan dengan beberapa karyanya seperti yang berjudul Adabul Jidal, Al-Hathu 'alal Bahthi, kemudian Ar-Raddu 'ala Aristo fi Kitabihi As-Sama' wal 'Alam, tentang bantahan beliau pada Aristoteles, dan juga tentang alam dan cakrawala. Dan beliau pun juga seorang teolog terbesar dan pemimpin daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini terbukti dengan karya-karyanya yang lain membantah faham inkarnasi, ateis, majusi, kemudian musyabbih, mujassim, khawarij, dan aliran-aliran lainnya. Khusus aliran Mu'tazilah, Al-Asy'ari telah menyita sebagian besar waktunya untuk menulis buku-buku yang membantah aliran Mu'tazilah, seperti bantahan terhadap Al-Jubai, Al-Balkhi, Al-Iskafi, Abul Hudhal Al-Allaf, Abu Hashim Al-Warraq, dan lain-lainnya. Itu tadi nama para ulama Mu'tazilah yang dibantah karyanya oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan karya beliau pula. Beliau juga seorang sejarawan terkemuka tentang aliran-aliran pemikiran yang berkembang di dalam Islam. Ini terbukti dengan karya beliau yang berjudul Maqalatul Islamin wa Ikhtilaful Musallin. Lebih dari itu, beliau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dalam bidang fikih, usul fikih, hadis, tafsir, dan bahasa. Beliau juga menulis kitab tentang qiyas, kitab tentang hadis ahad, kemudian bantahan terhadap Ibn Rawandi yang mengingkari hadis mutawatir, juga permasalahan di dalam ijma' tafsir Al-Quran. Namun sayang sekali dari sekian banyak karya Al-Asy'ari yang mencapai 300-an buku, hanya beberapa kitab saja yang sampai kepada kita semuanya. Ulama pengikut Asy'ari. Berikut ini tokoh penting dalam sejarah yang bermadhab Al-Asy'ari, yaitu sebagai berikut. 1. Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Beliau mendapatkan gelar Saifus Sunnah, pedangnya sunnah, Lisanul Ummah, juru bicara umat. Kedua, Abu Bakar bin Fawraq. Al-Hakim berkata, Allah menghidupkan berbagai ilmu pengetahuan di negeri kami Naisabur dengan keberadaan Ibn Fawraq. Barokah yang sangat dirasakan oleh para pelajar fikih yang banyak menempuh ilmu daripada beliau. 3. Abul Qasim Al-Qushairi. Ulama terkemuka dalam bidang fikih, teologi, usul fikih, tasawuf, tafsir, sastra, dan menyandang gelar Al-Imam Az-Zahid Al-Qudwah. 4. Imamul Haramain Imam Al-Juwaini. Ulama terkemuka madhab Imam Syafi'i, pengawal madhab Al-Asy'ari, dan menyandang gelar Imamul Haramain, Imam dua tanah suci. Sekilas, kenapa kok beliau mendapatkan gelar Imamul Haramain? Karena Imamul Juwaini ketika itu menyaksikan Mekah dan Madinah keilmuan kurang hidup. Maka beliau hijrah ke sana, kemudian beliau tinggal di sana, memakmurkan keilmuan di Mekah, memakmurkan keilmuan di Madinah, sehingga beliau mendapatkan gelar Imamul Haramain. Kelima, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Pakar fikih, tasawuf, teologi, usul fikih, filsafat, dan lain-lainnya. Beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Keenam, Sidi Ahmad Al-Marzuki. 7. Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Yang ke-8, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan adalah seorang mufti madhab Syafi'i di kota Mekah yang kerap membantah gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan nanti kita akan bahas di episode berikutnya bersama Ustadz Faris Baswedan. 9. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dikenal sebagai pahlawan perang salib. Beliau juga mengikuti madhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. 10. Al-Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars. Baibars adalah panglima perang dari dinasti Mamluk ketika pasukannya berhasil mengalahkan pasukan salib, dan juga pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Mongol pimpinan Kitbuka dalam pertempuran Ain Jalut. 11. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Kemudian 12. Abdul Qadir Al-Jazair, seorang pemimpin nasional yang berasal dari Aljazair yang memimpin Aljazair dalam pergerakan melawan penjajahan Perancis di sana, di Aljazair. Ke-13. Umar Al-Mukhtar, seorang pemimpin perjuangan Libya. Ahlussunnah wal Jamaah, beliau adalah akidahnya Asy'ari. Begitu banyak ulama-ulama dan tokoh-tokoh terbesar dalam sepanjang sejarah umat Islam yang berakidah Asy'ari. Jika Anda termasuk golongan yang mengkafirkan mereka semua, maka pelajarilah sejarah dakwah seluruh nama tersebut. Maka Anda akan mengetahui kebesaran nama-nama yang telah disebutkan tadi. Dan itu hanya sebagian contoh. Masih banyak ulama-ulama yang lain, baik dari mazhabnya Imam Syafi'i, banyak akidahnya Asy'ari, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah. Juga para pakar tafsir, kemudian para pakar hadis, Nawawi, Imam Ibn Hajar, dan ulama-ulama besar, Imam Al-Baihaqi, itu semua mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu juga para
para pejuang-pejuang Islam, mereka juga mengikuti ajaran Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Termasuk dalil kebenaran Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah pujian Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang menaklukkan Konstantinopel. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Islam. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Hadis ini masyhur dari generasi ke generasi, maka tidak diragukan lagi penakluk Konstantinopel Muhammad Al-Fatih dan seluruh Daulah Utsmaniyah, mereka itu mengikuti mazhabnya Abu Hanifah dan akidahnya Maturidiyah yang serupa dengan Asy'ariyah. Asy'ari dan penyebaran Islam. Asy'ariyah merupakan mazhab akidah terbesar dan paling berpengaruh. Bahkan mayoritas ulama dan umat Islam di dunia adalah pengikut mazhab Abul Hasan al-Asy'ari. Al-Hafidh Ibn Asakir ad-Dimashqi mengatakan mayoritas ulama di berbagai penjuru menyebarkan dan mengikuti mazhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Al-Imam Abu Mansur al-Baghdadi, beliau berkata, pada generasi berikutnya adalah guru besar, pemikiran dan pemimpin berbagai daerah dalam hal perdebatan dan penelitian, Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, yang telah menjadi kesedihan dalam kerongkongan kaum Qadariyah. Buku-bukunya telah memenuhi dunia. Tak seorang pun dari ahli kalam yang memiliki pengikut sebanyak pengikutnya, karena semua ahli hadis dan semua ahli ra'yi yang tidak ikut Mu'tazilah mengikuti madhabnya. Imam Tajuddin As-Subki juga berkata, madhab Asy'ariyah adalah madhab para ahli hadis, baik generasi dulu maupun juga generasi sekarang. Dalam kitab Faidul Qadir, juz 2, kitab Sunan Abi Dawud, juz 4, kitab Sunan Tirmidzi, juz 5, kitab Sunan Ibnu Majah, juz 2, dan dalam kitab Al-Milal wan Nihal, secara berurutan teks dalam kitab-kitab tersebut sebagai berikut, mengutip hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Sungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Maka apabila kamu melihat perbedaan pendapat, maka ikutilah golongan yang terbanyak. Jadi, tadi kita telah menyaksikan betapa tersebarnya pengikut Abul Hasan al-Asy'ari di seluruh dunia. Hampir-hampir di setiap daerah dan di situ ada basis kaum muslimin, maka ada di antara mereka mengikuti Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Oleh karena itu, maka tepatlah kalau beliau dan kelompoknya dikatakan as-sawadul a'zam, yaitu golongan terbanyak daripada umat Islam. Yang mana tadi telah kita dengarkan hadis Nabi SAW, maksudnya kalau kamu menyaksikan ada perselisihan, ikutilah golongan yang terbanyak. Golongan yang terbanyak itu yang dimaksud bukan dari golongan orang awamnya, tapi dari golongan para ulamanya. Di mana mayoritas para ulama berada, maka silahkan kamu ikuti keberadaan mereka. Di kelompok mana mereka ada, kamu ikuti mereka. Itu adalah makna daripada as-sawadul a'zam. Dalam kitab karya Dr. Abdul Qadir Muhammad Hussein, sesungguhnya para pengikut Asy'ari, mereka adalah yang paling terdepan di dalam medan keilmuan pemikiran Islam dari masa ke masa. Dan akidah Asy'ari adalah akidah terbesar dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana umat ini terjaga secara keseluruhan jika mereka itu bersepakat pada sesuatu, dan bahwasanya mereka tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Karena itu, sesungguhnya ulama ahli akidah, ahli kalam ilmu tauhid daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagian besarnya merupakan pengikut Asy'ari. Begitupun para ahli tafsir, ahli hadis, itu juga ulama ahli usuluddin, ulama ilmu lughah dan nahwu, mereka itu mayoritas akidahnya Asy'ari. Begitu pula orang-orang saleh, ahli suluk, mereka juga mayoritas berakidah Asy'ari. Oleh karena itu, kelompok pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, mereka adalah memiliki peran besar di dalam tersebarnya Islam di seluruh dunia ini. Karena tadi kita telah menyaksikan betapa jaringan sangat luas tersebarnya pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Akhir yang baik. Bukti bahwa madhab Asy'ari merupakan madhab yang benar adalah para ulama dan umat yang bermadhab Asy'ari, sebagian di antara mereka banyak yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan keadaan yang istimewa. Imam Al-Ghazali, Abul Farid Ibnul Jauzi dalam kitab Ats-Tsabat 'Indal Mamat memaparkan kisah dari Imam Ahmad, saudara kandung Imam Al-Ghazali. Suatu hari, persisnya di hari Senin, saat menjelang wafatnya Imam Al-Ghazali, beliau mengambil wudhu lalu menunaikan salat subuh. Usai salat, Imam Al-Ghazali berkata, saya harus memakai kain kafan. Lalu ia mengambil, mencium dan meletakkan kain kafan tersebut di kedua matanya. Lanjutnya Imam Al-Ghazali berucap, saya siap kembali ke hadiratmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan, sam'an wa ta'atan lid
dukhul alal muluk. Ia pun meluruskan kedua kakinya menghadap arah kiblat lalu kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Imam Al-Ghazali wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jamalul Islam Ali ibn Muslim As-Sulami, murid Imam Ghazali. Ibn Asakir berkata, aku mendengar dari muridnya Ali bin Muslim As-Sulami, maksudnya Abul Hasan Ali As-Sulami, ketika sakit parah, beliau melantunkan syair untuk menunjukkan kedekatannya pada Allah Ta'ala. Dan setelah itu beliau wafat di sujud terakhir saat sholat subuh. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Asakir dalam kitab Tarikh Ad-Dimashqi. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ketika mengisahkan terbunuhnya seorang raja yang saleh, madhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, bernama Nizam al-Mulk. Katakan beliau terbunuh itu di dekat Nahawan pada malam Jumat. Dan akhir daripada ucapan beliau berkata, jangan bunuh pembunuhku. Qad afautu, aku telah memaafkannya. La ilaha illallah. Setelah itu beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Akidahnya beliau Asy'ari. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala'nya juga mengakui kemuliaan seorang yang saleh yang merupakan pengikut Asy'ari, yaitu Imam Ibn Fawraq. Ibn Fawraq ketika kembali ke Naisabur, beliau diracun di perjalanan dan beliau wafat di dekat tempat yang bernama Bus. Kemudian jasadnya dipindah ke Naisabur. Dikatakan tempat beliau itu makamnya diziarahi, bahkan doa diijabah di makamnya. Dan beliau itu disifatkan kana asy'ariyan ra'san fi fannil kalam akhadha an Abil Hasan Al-Bahili sahibul Asy'ari. Beliau akidahnya Asy'ari, bukan beliau pemimpin dalam ilmu kalam, mengambil ilmu dari Abil Hasan Al-Bahili yang merupakan murid dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Adz-Dzahabi mengakui bahwasanya seseorang yang akidahnya Asy'ari ketika telah meninggal dunia, seseorang kalau doa di dekat makamnya, doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Bahkan di bagian setelah pembahasan ini, Adz-Dzahabi mengisahkan seorang ulama yang bertawasul untuk kesembuhannya, tawasulnya dengan Ibn Fawraq, yang mana Ibn Fawraq juga merupakan salah seorang tokoh daripada pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam kitab Al-Wafi bil Wafiyat, seorang ulama yang digelari Ad-Dabbash Asy-Syafi'i Al-Asy'ari yang tinggal di Baghdad, salah seorang sahabatnya bermimpi berjumpa dengannya 15 hari setelah wafatnya, menyaksikan dia dalam keadaan berbahagia. Ketika ditanya, apa yang Allah lakukan padamu? Dia menjawab, setelah keluar dari tahanan, maksudnya keluar daripada tahanan dunia. Masih terlalu banyak kisah-kisah seperti ini yang bisa kita sampaikan. Apa hal-hal seperti ini tidak menjadikan hati Anda tergerak untuk berhati-hati menetapkan prasangka buruk terhadap pengikut ajaran Abul Hasan Al-Asy'ari? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah Anda berpikir tentang persatuan umat Islam? Pernahkah terlintas dalam benak Anda bahwa kondisi kita ditertawakan oleh pihak luar? Sebagian kita sibuk menghina golongan lainnya dan sebagian lainnya sibuk membanggakan diri. Tidak peduli latar belakang Anda, nasab Anda, ormas Anda, manhaj Anda, ras Anda, komunitas Anda. Tidakkah Anda merasa terpanggil untuk menghentikan semua ini? Tidakkah kita tersatukan oleh keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya? Tidakkah kita tersatukan kepada kiblat yang sama? Fanatisme golongan telah membatasi keluasan ilmu dan wawasan. Dahulu sangat sulit memperoleh suatu ilmu, banyak pengorbanan untuk bisa mendapatkannya. Tapi kini ilmu begitu mudah diperoleh, namun dipersulit oleh ego dan pikiran sempit yang membangun pagar demi membesarkan golongan. Kami selaku habaib sadar betul akan segala kekurangan, membuka ruang introspeksi dan berjuang menuju perbaikan. Kami meyakini tidak ada cara menuju persatuan jika tidak diawali dengan kemauan untuk memahami dan mendengar. Tidak ada persatuan jika di antara kita masih merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Tidak ada persatuan jika masing-masing kita tidak berani melakukan introspeksi. Hidup sebagai pengecut yang selalu menyembunyikan kekurangan demi menonjolkan kelebihan. Kepada setiap golongan yang mulai menyadari kekurangan dan kelemahan masing-masing yang perlu diperbaiki, ketahuilah itu bukan suatu bentuk kelemahan. Itulah bukti keimanan. Inilah akidah Asy'ari yang menjadi sebab pemersatu, bukan sebab perpecahan. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaan dan bukan fanatisme manhaj juga pengajian. Kepada para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengajak untuk menghentikan seluruh caci maki, introspeksi diri agar lebih muas diri. Selanjutnya kami akan membahas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rujukan kalian, dan akan dijelaskan oleh Ustaz Faris Baswedan. Tenangkan diri, kita akan melewati pahitnya introspeksi agar dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Kita melewati pahitnya introspeksi agar dapat saling memandang dengan saling menghargai. Dipenuhi kerendahan hati
hati dan mematikan kesombongan. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا